Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pengkisah Sando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan maiden flag. Ini pesawat yang dulu pernah saya maiden kan, yang warna putih ya. Ini saya revisi, saya bikin lebih ramping lagi bodinya, sama wingspannya tak bikin 180 cm ya. Jadi karakternya pasti akan ngampul sekali seperti glider ya. Padahal yang dulu itu bodinya dengan fuselage yang gembung itu aja udah ngambang. Apalagi yang ini ya, saya juga penasaran ya. Ini belum pernah terbang, baru mau maiden. Terus ini CG ketemu di sini guys, baterai di depan. Yang kemarin juga sama, ketemunya di sini. Ini di belakang untuk naruh receiver, sama ada ruangan kosong ya. Oke, saya siapkan dulu remote-nya. Nggak perlu panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, ini saya jajal baterai remote Joro, saya kasih baterai rakitan sendiri. Nanti awet apa enggak ya, ini baterainya belum saya cas, tegangannya di 8 volt. Nanti buat kita terbang nanti kira-kira turunnya berapa volt, boros apa enggak. Karena saya pakai baterai yang beli terpisah ditaruh di belakang sini tuh emangnya 1400 itu boros guys. Nah ini 8 volt ya, yang sebelah kiri itu. Oke, ini sudah nyala. Lalu kita konekkan baterai ke ISC nya guys. Ini saya pakai baterai 4 sel 1500 mAh ya. Baterainya kecil biar tambah ringan. Oke, sebelum terbang wajib kita cek kontrol surface ya, dari aileron, elevator, sama rudder. Ini ruddernya juga saya nyalakan. Nah ini belok kiri, kalau belok kiri itu yang kiri turun, yang kiri naik, dan sebaliknya. Elevator naik turun, udah bener. Rudder kiri kanan. Sama motor guys, ini kemarin di rumah saya baru nyoba yang 3 sel. Untuk 4 selnya ini belum saya coba. Ini propellernya folding, jadi nanti digas bisa lurus. Nah, powernya juga mantap guys. Nah, nanti ngelipat seperti ini. Jadi ketika terbang keadaannya motornya berhenti. Bentar guys. Nah, karena ini kita cuma berdua, ini pakai tripod. Nanti tripodnya ditaruh di bawah dulu untuk kita lepas landasnya. Nanti kalau udah diambil sama Mas Anas lagi. Oke, kita prepare dulu Mas. Kamera kita taruh di sini aja dulu. Oke, agak maju lagi. Terus nanti mbak copot ora Nas? Apa jenenge tripodnya engko nak ngusum-ngusum gen penak. Oke guys, persiapan terbang ya. Nah ini kita ancang-ancang dari sini. Pegang yang kuat dulu ya Mas, tak ngerasain throttle gasnya dulu. Dapat ya powernya ya. Oke, bismillah, persiapan maiden flag ini hal yang sangat mendep. Aileron kurang ke kiri. Ini gasnya cuman berapa ini? 40%, ngambang banget. Pakai 4 sel 1500 mAh. Nah, kayak masih kurang ke kiri dikit. Mungkin kalau pakai 2200 mAh. Ini throttle-nya 51%. Coba nol gas.
Nol gas ini. Gliding. Tak gas lagi. Tenaga sih udah dapet ini guys. Bisa aerobatik, cuman agak lemot. Karena ini pesawat karakternya mirip glider. Coba kita lepas lagi. Nol gas. Tapi baling-balingnya masih muter. Nanti kalau udah putarannya turun harusnya mingkup Nas. Kurang tinggi kita mungkin untuk matikan throttle-nya. Ini sepertinya harus Nas, diganjel ring ke kanan. Karena digas belok ke kiri. Bukan karena radar tapi karena harus diganjel ring ternyata motornya. Ganjel tok. Nol gas. Buat FPV juga enak ini, kasih kamera. Ini nol gas ya, tapi motornya itu masih ada putaran, masih berputar. Ini saya sambil main radar ini beloknya. Masih muter Nas motornya. Ada suaranya itu denger. Ini kalau mainnya di pantai, di angin-angin itu cocok buat endurance. Iya no, irit no. Ra kerja. Masih muter tapi pelan. Wah, ini mantep banget. Kalau lebih tinggi lagi nanti lebih lama glidingnya Nas. Ini masih nol gas. Coba agak tinggi. Nanti paling besok atau kapan kalau terbang lagi kita jajal dirubah ya sudut serang motornya, kita kasih ganjel nanti. Ganjel ring biasanya saya pakai. Ini tadi saya penasaran enggak saya pakaiin, ternyata kalau digas masih kena dampak ke kiri. Kena momen banting daripada pitch propellernya itu ya. Makanya produk dari saya itu kalau trainer atau apa itu kan tak kasih ganjel ring, bukan karena ada sesuatu hal pesatnya ngopo enggak, karena itu ada tujuan dan maksudnya untuk membuang momentum bantingnya. Ini throttle saya mainnya di 45%, 50%an lah. Nah ini separuh gas. Ini cocok sekali untuk menikmati penerbangan yang santuy sambil bawa kursi Nas. Baterai remote masih 8 volt, irit ya ternyata baterainya ini. Baterai rakitan sendiri. Tak kantongin baterainya. Baterai internalnya saya copot. Bandul gas. Wow, gampang sekali. Next kapan saya tuh juga pengen bikin glider guys. Jadi bodinya yang pakai tail boom, ada karbonnya atau pakai aluminium belakangnya gitu ya.
Ini pesawatnya ngambang banget ini. Titik setalnya sangat rendah karena wingspan besar, keturunan bobotnya yang ringan. Wus, kena turbulensi karena main saya gasnya rendah, ada angin dari depan ke sini ya, kedorong. Nah itu dia kalau ada angin dari samping lah, pas drone-nya drone pesawatnya pas nyamping seperti ini, anginnya juga ke samping, powernya saya rendah, jadi kedorong angin. Kalau ngadepnya ke sini malah aman nabrak angin. Nah kalau kayak gini malah tidak apa ini. Nah itu dia, kurang speed. Nah kalau speednya nggak kurang, dia nurut pesawatnya. Cuman ini kena momen banting guys, pesawatnya ngiri-ngiri kalau digas besar. Kita matikan gas saja. Wah main endurance dur tenan. Irit guys, apa kita mundur Nas biar tidak panas. Ini terbang sambil mundur saya ini guys. Ini masih nol gas ini. Tapi masih muter ya. Mungkin harus pakai sistem ISC yang ada sistem brake-nya. Jadi ketika nol throttle ISC-nya itu ngerem. Nanti akan bekerja itu foldingnya itu. Pesawat apa Mas? Pesawat terbang. Delok. Kita sekomahmu. Nanti omai. Benaran. Beneran? Oh beneran ngasih tekan gini gitu. Oke ini nol gas. Wah cari thermal guys pesawatnya. Masih kelihatan Mas di kamera? Kok gak mendarat? Wow mantap sekali. Delok remote pun ndelok pesawatnya. Oh pesawatnya ini dhuwur. Kambul-kambul. Masuk. Ini kalau bodinya lebih ramping dikasih bom belakangnya lebih aerodinamisnya kerasa lagi Nes. Lebih ramping lagi. Kesuwen mikir. Ya iya.
Mungkin next tak kembangkan, nah belakangnya itu bukan bodi kotak kayak gitu, dikasih lingkaran aja yang tube pakai karbon atau aluminium, jadi biar CG juga lebih gampang. Nah ini kena momen banting, harus tak lawan, lurusin pakai rudder dan aileron ke kanan. Oke, nol gas lagi. Irit baterai nah, padahal baterainya cuma 1500 mAh. Biasanya ini sayapnya yang panjang. Jadi kalau pesawat kayak gini itu terbangnya menikmati guys, yang pengen terbang lama, enggak untuk aerobatik, yang pengen belajar terus terbang santuy, irit baterai ya kayak gini. Beloknya kanan ganti guys, gini orang ngiri-ngiri. Nah, kalau terbang kayak gini harus hafal orientasi guys, nggak boleh meleng dikit bahaya, orientasi ini arahnya jadi lupa. Tapi lama ini ya Nas ngambang ya, mungkin dapat aliran udara yang pas di sana. Wis, di kuncinya terbang endurance itu harus bikin circle kecil lingkaran nih. Kalau kita belok kayak gini jauh, dia turunnya juga cepat banyak. Cocok lagi ini kalau di angin yang besar kayak di pantai, di apa Swaring itu nanti bisa kebantu naik-naik lagi dengan hembusan anginnya itu. Nah ini harus hati-hati, anginnya datang kita gas lagi. Ke atas. Ke atas. Ke awan. Kurang ketok tekan awan.
Masuk. Yang penting nggak dikasih panel munas. Kasih panel burung take off semuni kok baterai nih. Tapi panelnya sing ringan. Lah ini Mas, halus banget. Kayak burung nggak terbangnya. Anteng ya. Cocok ya Mas? Ini flight time berapa ya? Tadi lupa tak timerin. Apa aja Mas? Padahal baterai kecil ya Mas. Di sini ada timernya cuman lupa tak pencet di remote. Baterai remote masih 8 volt, irit banget. Mau sangu kursi Mas. Lah ini loh irit banget. Nanti Mas dapat thermal itu di atas itu, nggak mau turun. Ini masih keadaannya 0 gas. Bisa tapi up-nya nggak boleh banyak-banyak. Nanti kalau 0 gas kayak gitu maju ke depan, tiba-tiba banyakan dia jadi ngerem toh, kayak mau mundur itu nanti bisa setal. Berarti harus didorong ke depan. Sebelum di up itu harus pastikan dia meluncur ke depannya kenceng kayak ini Mas. Nah ini kan kenceng. Ini sambil di up dikit boleh. Tapi kalau speednya udah mau hilang, jangan ditahan up-nya, didorong turun dikit aja. Jadi pastikan pesawat itu harus ada momentum majunya. Kalau bener-bener sampai pelan, terus dia up-nya terlalu banyak, nanti bisa stall. Irit ini Nas, yang terakhir ini. Nanti kalau bodinya diganti itu, aku yakin lebih ngampul lagi Nas. Ini mungkin kalau dari ketinggian tadi 0 gas 1 menit dapat ya Mas, sampai bawah 0 gas. Itu ada suara dari baling-baling yang berputar. Ini masih 0 gas. Nah, jadi saya cari momentum. Nah, ini harus siap-siap gas biar nggak terjadi stall. Kita naikkan lagi. Kalau main pesawat yang endurance atau karakteristiknya wingspan panjang, pengen irit baterai kayak gini guys. Nanti sampai atas, throttle kita cut atau kita nolkan gasnya. Jadi nggak perlu main gas gede, karena bukan pesawat aerobatik atau mau manuver apa. Intinya cuma menikmati kalau udah untuk belajar orientasi. Tapi saya sarankan untuk pemula jangan sampai setinggi ini ya. Ini masih di bawah 100 meter sih. Cuman terlalu tinggi nanti nggak kelihatan untuk belajar, malah bikin bingung. Paling enggak 50 meter kayak gitu. 60. Oke, 0 gas. Kurang tinggi nih tadi, agak cepat selorot ya guys. Coba kita maju ke sana. Banyak pusaran angin ternyata di sini. Nah, ini cuacanya nggak begitu panas, agak-agak dingin berangin. Saya tambahi power. Oke. Oke, mantap. Nol gas.
Nah, ini. Kalau segini ketemu, guys. Di sana lebih tenang anginnya. Dan flag time-nya sampai bawah lebih lama. Mantap ini. Kasih kamera FPV bisa buat mantau ini. Kasih kamera FPV, kasih FC juga, jadi biar pilotnya nggak nangkis terus. Di pesawatnya stabil terus. Baterai remote irit banget, Mas. Masih 8 volt terus sih. Cocok berarti ya. Kalau kemarin pakai baterai yang ditaruh di dalam remote ini boros. Tak buat terbang drone itu dalam satu kali terbang paling nggak saya bawa baterai 4. Itu udah di angka 7 voltan, 7 koma lah. Oh, ini sampai udah jam 11.30 lebih ya, udah azan. Saatnya masih awet terbang. Berapa menit, Mas? 5 jam, guys. Nyeting ngasih pegel itu. Nggak apa-apa, sekalian riset ini. Baterai 1500 yang mampu berapa menit. Oh, kayak naik-naik lagi ya, Mas? Oh, guys, rasanya kayak munggah. Apa di sana ada angin yang cocok? Ini agak lama ini. Tadi cepet turun nih, nah ini agak lama. Iya, Nas, tambah nggak turun ya ketinggian nih. Ini padahal masih 0 gas. Berarti cocok anginnya. Soalnya cari posisi angin yang pas kalau ada sama thermal itu susah-susah gampang, guys. Kalau ini saya rasa pesawatnya tak lihat ngambang, kayak turunnya nggak signifikan banyak. Yang penting speed majunya jangan sampai terlalu pelan atau habis. Itu nanti yang akan mengurangi ketinggian cepat. Wah, ini kalau 3 meter lebih ngambang lagi, Mas. Akan kebantu naiknya lebih cepat. Oke, saya tambahin gas lagi karena udah sampai bawah. Ini naik. Hmm?
Udah, ini nol gas ini. Nggak ada angin sepertinya di atas, Mas. Anginnya kalem. Baterai masih 8 volt. Padahal udah setengah jam ya, Mas. Setengah jam lebih. Jadi baterai remote rakitannya ini irit juga, guys. Kayak lihat sayap burung, Mas. Apaan? Tambahin gas. Harus hati-hati karena dia masih menyerong, terus anginnya juga dari samping. Kita coba lepas. Wah, bisa kalem. Mantap ya. Di rumahku loh, enggak. Sampai rumahmu. Pun numpak pesawat ini, kok tak terkini rumahmu. Iya. Gelem. Sesat aku ngono kuri awak. Meh tuku sesuk. Kok kayak pesawat indoor, Mas? Slow banget. Kalau anginnya lebih besar lagi bisa lebih slow. Biar nabrak anginnya hambatannya besar. Hambatan sayap depan. Kalau anginnya pelan nggak bisa pelan pesawatnya. Nak orang. Wah, hampir nabrak pohon. Karena kurang gas, hampir setal. Direm. Nak orang. Hampir temangsang, Mas. Di belakang ada pohon jati. Nah, ini anginnya udah mulai datang lagi. Kita harus ancang-ancangnya jauh. Pastikan gasnya untuk belok jangan sampai kurang, nanti bisa setal. Ini baru 1500, belum yang 2200 mAh. Pasti jauh lebih lama dan irit. Naik lagi, guys. Tapi ya irit karena udah terbangnya lama. Terus baterai remote ini kan belum tak cas juga. Udah lama nggak tak cek dan nggak tak cas, langsung saya rayen di remote-nya ini untuk jajal pesawatnya juga ini. Jadi ngetes baterai pesawat sama ngetes baterai yang di remote. Jadi semakin jauh atau semakin tinggi terbang itu harusnya kan semakin boros karena sinyalnya makin jauh juga ya. Kalau baterai 2 sel
3,6 harusnya berapa Mas? 6,5. 7,4 atau 2? Kalau 3,6 kali 2. 7,2 ya. Nah, ini baterai remote masih 79, berarti masih aman. Jadi titik warningnya di 72. Di bawahnya itu udah bahaya banget. Dari ketinggian yang sangat rendah tadi bisa langsung naik segitu tingginya guys, untuk mencari thermal biar lebih endurance. Berapa menit Mas videonya? 40. Edan, lama sekali nih. Nol gas. Apakah bisa rekor 50 menit guys? Bisa enggak Mas? 50 menit paling kan nanti dipotong 1-2 menit opening ya Mas. Kalau bisa 50 menit kan target pertama 50 menit dulu. Kalau bisa ya jos gandos ini. Nanti kalau 50 menit. Karena tadi juga terbangnya itu campuran, nggak di atas terus, kadang juga di bawah. Kalau fokus di atas terus itu bisa lama. Atau kalau enggak terbang tinggi, kalau udah mencapai ketinggian yang kita inginkan, main throttle-nya itu di 10-20%. Jadi dia tetap motornya masih muter, tapi muternya pelan, biar tujuannya itu tidak mengurangi ketinggiannya secara banyak. Kalau udah tinggi kan nggak perlu gas gede. Coba kita naikkan lagi. Saya akan main throttle kira-kira di 10-20% ya. Apakah nanti signifikan pengaruhnya? Tadi saya belum nyobain guys, baru inget ini mau nyobain. Ini throttle-nya di 50%. 50% ngelawan angin ke depan. Jadi saya berusaha di throttle 50% merangkak untuk naik dikit demi sedikit. Biar apa? Kalau saya langsung naik ke 60-70 mungkin naiknya cepat sampai atas, cuman konsumsi baterai akan jauh lebih boros. Jadi saya maksimalkan dengan throttle 50% tapi naiknya merangkak, naik dikit-dikit seperti ini ya. Nah itu kan naik dikit-dikit. Jadi kalau terlalu ndangak harus kita dorong down biar tidak stall. Oke, throttle mulai saya kurangin di 40%. Ternyata kamu di situ aja, Dek. Nanti tidak ketabrak pesawat. Aku mau mendarat dulu. Jangan deket-deket aku dulu. Kamu di situ aja. Soalnya aku mau nangkep pesawat ya. Pesawat gede. Glidingnya masih kenceng guys. Kita ulangin lagi. Kenceng. Oke, mendarat di sini lah lebih aman. Karena saya mau nangkep itu masih ragu, baling-balingnya masih muter. Mau megang bawahnya tangan satu agak susah ini.
karena satunya itu saya bawa remote. Tak cabut dulu buzzernya karena suaranya lumayan kenceng ini. Cabut ini juga biar aman baterai. Ya. Ini bikin dah. Ini baterainya nggak panas walaupun dia pengap di dalam ya, ini hangat standar. Terus Pesawat, motornya juga cuma hangat, nggak panas, berarti komposisinya pas. Ini baterai irit banget ya, masih di 7,9 volt. Tadi kan kita mainnya di 8 volt, Mas. Nah, kita dengan keadaan terbang 8 volt itu udah berapa menit ini, Mas? Jadi sekitaran dibikinlah 39 ya. 39 menit berarti cuma turun 1 volt ini. Irit banget ya. Jas gandos berarti ini. Nah, ini cuma turun apa namanya 1 volt, irit banget ya baterainya. Terus saatnya juga aman, tidak ada insiden. Nanti mendaratnya tak blusuk ke di ilalang yang tinggi biar apa aman. Karena mau nangkep ini saya belum megang bagian depan tadi pas di bawah, jadi belum adaptasi. Karena ini masih muter. Kalau ini tadi nggak muter ginang tak gini mungkin berani ya. Ini tadi 0 gas itu masih muter gini. Nah nanti gini malah luput nanti guys. Jadi ya wes lah, tak daratin di sana aja. Terus next kapan saya itu mau coba bodi belakang ini bukan kotak kayak gini, mau saya kasih tail boom. Jadi yang bagian laser cutting hanya depan sini, depan sampai belakang sini. Terus ke sananya tuh saya ganti. Terus ini saya lebih rampingan lagi Nas. Ini kan masih tinggi nih, masih bisa dikurangin lagi ketinggiannya bodi. Jadi biar lebih makin aerodinamis. Kalau secara segi lebar sudah cukup, cuman tinggi ini mungkin dikurangin sekitar berapa ya? Segini. Kira-kira 3 cm. Dikurangi 3 cm sampai 4 cm itu berani. Jadi pesawatnya tuh nah ini dia guys, mantap ya. Ini bentangnya 180 cm. Jenis airfoilnya ini flat bottom, jadi bawahnya ini datar, atasnya belenduk ini ya. Jadi bukan simetris. Kalau simetris kan atas bawahnya sama ya. Nah ini apalagi nih, bagian belakang aman. Nah ini di belakang, oh lupa tak lubangin Nas. Sebenarnya ada buat buang angin biar pesawatnya tidak masuk angin Nas. Depan ini kan sudah ada rongga lubang. Nanti kalau anginnya masuk ke sini dia pasti sampai ke belakang. Tapi ini belakangnya malah lupa saya lubangin. Padahal sudah saya lubangin, cuman belum saya buang. Isolasi bolak-balik, isolasi warna kuningnya ini. Ketinggian 100 meter ya. Karena kalau di Indonesia kita nggak boleh terbang sampai di atas 120 meter. Kalau di atas itu kita harus izin ya. Jadi terbangnya itu jangan tinggi-tinggi. Pokoknya antara 50-60 itu buat belajar juga sudah cocok banget ya. Jadi tinggal kita revisi, kita benarkan lagi. Dah cukup itu saja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan di subscribe. Apabila ada salah kata dari saya, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.